Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di YouTube channelnya Kang Gondrong. Ya, kita seperti biasa kita mungkin membahas hal-hal yang mungkin sederhana, hal-hal yang mungkin umum sebenarnya ada di sekitar kita, tapi mungkin kita sedikit lupakan. Padahal hal yang sederhana ini bisa menjadi salah satu kunci untuk kesuksesan atau keberhasilan kita mendapatkan apa yang mungkin menjadi hajat kita. Sesuai judul saja bahwa kali ini kita membahas istighfar. Istighfar sebagai kunci keberhasilan kita, baik yang hajat rezeki, hajat apapun hajatnya, insya Allah istighfar ini bisa menjadi kunci untuk keberhasilan kita. Saya seringkali ditanya, Kang, apa Kang amalannya untuk keberhasilan hajat saya lagi belum mendapatkan pekerjaan, saya kesulitan mendapatkan rezeki, saya mungkin jodohnya sulit, dan apapun segala hal yang erat kaitannya dengan hajat kita. Saya setiap kali ditanya seperti itu, saya agak sedikit kesulitan karena memang saya itu tidak punya amalan ataupun doa yang rumit, yang panjang, saya itu tidak punya. Tapi saya itu punya sedikit tips ataupun hal yang mungkin bisa menjadi, siapa tahu bisa menjadi jalan, dan seringkali juga dijalankan, seringkali juga saya sarankan, dan alhamdulillah seringkali jodoh gitu loh, ataupun apa yang menjadi hajatnya itu dikabulkan itu. Sebenarnya sederhana saja amalannya. Saya cuma sering ngasih saran sama teman-teman yang mungkin membutuhkan, dan sekarang juga saya ijazahkan sama teman-teman. Sebenarnya kayak gini, kalau saya tuh cuman punya amalan tuh pendek, cuman istighfar saja, astagfirullahaladzim gitu. Cuman kalau versi saya, istighfar ini tidak cuman hanya untuk dijalani dalam bentuk bacaan. Jadi bukan cuman mengucap astagfirullahaladzim itu bagus, bukan berarti saya itu ngomong itu tidak baik. Dan saya pun juga tetap menyarankan, salah satu kunci untuk mendapatkan hajat, berbanyak istighfar. Baik yang mungkin selesai sholat, mungkin pada saat sholat tahajud, sholat hajat, ataupun sholat-sholat sunnah yang lain, lakukan setelahnya. Setelah melakukan sholat itu, berbanyak istighfar. Soal jumlah, kalau saya itu berpendapat lebih banyak lebih baik. Ya mungkin kalau kita memakai tasbih mungkin bisa 1 kali putaran, 2 kali putaran, dan sebagainya. Ataupun kalau kita merujuk dalam suatu hadis, kan pernah disebutkan bahwa Rasulullah sendiri aja yang mungkin yang tidak punya dosa itu minimal dalam satu hari itu 100 kali istighfar gitu. Ya yang namanya kita manusia kan lebih banyak dosa kita, ya diperbanyak lah gitu, seperti itu. Yang penting itu tadi, rutinkan istighfar kita dalam setiap kali ibadah. Setelah kita selesai ibadah, berapapun jumlahnya, lebih banyak lebih baik, lakukan itu. Istighfar terus pokoknya. Dan kalau bisa istighfar itu, astagfirullahaladzim ini juga bukan hanya diucap pada saat kita selesai sholat. Kalau perlu kita sehari-hari, keadaan apapun, situasi apapun, kita jangan lupa untuk selalu istighfar. Karena ingat, istighfar itu hakikatnya kita adalah kita minta ampunan. Sedangkan kendala manusia utama itu dosa kita sendiri. Ya baik yang kita sengaja lakukan ataupun tidak sengaja lakukan. Jadi
dosa kita sebenarnya itu penghalang kita untuk mendapatkan apa yang kita hajatkan. Jadi misalnya memang kita doa dan di ujungnya itu dikabulkannya doa, di tengah-tengah itu penghalangnya itu sebenarnya itu dosa kita. Jadi tugas kita itu perbanyak istighfar, hancurkan penghalang yang bernama dosa ini. Dan yang bisa yang menghancurkan ini ya istighfar ini. Jadi rutinkan. Jadi biar antara doa dengan dikabulkannya hajat itu jalannya itu lurus ataupun mungkin langsung. Jadi tugas kita itu hancurkan penghalang yang bernama dosa ini dengan istighfar. Jadi itu tadi saran saya, kalau kita habis selesai ibadah, habis kita selesai sholat, baik yang sholat wajib ataupun sholat sunnah, rutinkan istighfar. Soal jumlah sebanyak-banyaknya. Ya, kita buat rujukan tadi ada suatu hadis yang Rasulullah aja tuh per hari itu 100. Jadi mungkin minimal kita setiap kali kita selesai sholat yang ya baik wajib ataupun sunnah, kita minimal 100 kali sholat, 100 kali mengucap istighfar itu setelah kita sholat. Nah, ini yang berbeda yang versi saya, tapi semoga ini bisa bermanfaat. Kalau saya seperti ini, istighfar itu jangan cuma bentuk bacaan ataupun ucapan. Memang betul bahwa kita akan lebih baik lagi kalau misalnya kita tuh istighfar astagfirullahaladzim, betul. Tapi coba, ini yang tips, yang tambahan dari saya, mungkin ini bisa jadi garis besarnya, dan juga mungkin ini yang poin untuk saya sarankan. Coba wujudkan keistighfaran itu dalam satu tindakan kita sehari-hari. Ingat, istighfar itu kita minta ampunan sama Allah. Nah, wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh sederhana, kita minta ampunan sama Allah. Berarti kalau kita punya ada suatu kesalahan sama orang, kita minta maaf pada orang tersebut. Kalaupun memang kita tidak bisa minta maaf sama orang tersebut karena banyak hal, mungkin kita bisa, ya minimal kita tidak mengulangi kesalahan-kesalahan yang sama. Intinya bagaimana kita bisa mewujudkan rasa minta maafnya kita sama Allah. Berarti intinya kita jangan melakukan satu kesalahan atau dosa lagi, dan intinya seperti itu. Itu yang saya maksud mewujudkan keistighfaran dalam suatu tindakan sehari-hari. Ucapan bagus, istighfar dalam wujud ucapan itu bagus, rutinkan setiap kali sholat, setiap kali ibadah, baik itu wajib dan sunnah, dan juga kehidupan sehari-hari kita ucapan istighfar. Tapi jangan lupa wujudkan keistighfaran itu dalam suatu tindakan yang nyata. Contohnya gampang tadi yang sudah sedikit disebutkan, kalau kita punya salah sama seseorang, kita minta maaf. Dan mungkin untuk tindakan-tindakan yang sebagai wujud keistighfaran kita, ya kita jangan melakukan kesalahan, kita jangan melakukan dosa. Itu juga sudah wujud nyata dari keistighfaran kita. Dan mungkin contoh yang lain sangat banyak yang wujud nyata istighfar. Jadi kita maknai istighfar itu dari sudut pandang yang luas. Jadi bukan cuman dalam bentuk ucapan, tapi juga wujud tindakan nyata kita. Menjaga diri kita dari hal-hal yang tidak baik, menjaga diri kita dari hal yang yang berpotensi mendapatkan kita dosa. Dan kalau kita mungkin punya salah dengan orang lain atau seseorang ataupun apapun, kita berusaha untuk minta maaf. Jadi semoga saya bisa dipahami arti dan maksud apa yang saya sampaikan. Jadi istighfar sebagai salah satu kunci dikabulkannya hajat kita, doa kita, itu tadi, bahwa rutinkan istighfar dalam suatu ucapan setiap kali kita ibadah, baik itu sholat wajib dan sholat sunnah, dan juga rutinkan istighfar sebagai ucapan dan dalam tindak apa mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari, mungkin dalam keadaan apa mungkin kita rutinkan istighfar, dan wujudkan keistighfaran itu dalam satu tindakan kita. Itu tadi, kalau kita punya salah dengan orang, kita minta maaf dan kita menjaga diri kita untuk tidak melakukan kesalahan atau dosa. Semoga dipahami. Insya Allah kalau kita rutinkan itu, insya Allah apa yang jadi hajat kita semua bisa dikabulkan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apa yang saya sharekan ini sesuatu hal yang insya Allah saya juga jalani, saya juga ngelakoni, dan juga saya sering rekomendasikan ke teman-teman yang mungkin punya hajat, punya keinginan yang sama.
Jadi itu, dan alhamdulillah sering jodoh dan sering terbukti. Dan mungkin itu saja saran dari saya. Semoga saja ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.